Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat belajar semuanya. Nah, minggu kemarin kan kita telah belajar tentang relasi dan fungsi. Jadi hari ini kita lanjut ke korespondensi satu-satu. Sudah siap belajar kan? Siap ya? Nah, apa itu korespondensi satu-satu? Kita mulai. Korespondensi satu-satu dari A ke B adalah jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B, dan setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Nah, jadi ini kedua himpunannya itu harus tepat memasangkan satu himpunan A, tepat memasangkan satu ke anggota himpunan B, kemudian himpunan B juga harus tepat memasangkan satu ke anggota himpunan A. Nah, misal, perhatikan relasi berikut. Nah, jika ini relasi dari A ke B itu aturannya yaitu ibu kota dari. Nah, misal Bandung ibu kota dari apa? Dari provinsi mana? Dari Jawa Barat. Kemudian Serang ibu kota dari Banten. Kemudian Surabaya ibu kota dari Jawa Timur. Nah, inilah yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Jadi, setiap anggota himpunan A-nya itu tepat memasangkan satu ke anggota himpunan B. Nah, ini Bandung, ibu kota Jawa Barat, Serang, ibu kota Banten, Surabaya, ibu kota Jawa Timur, ibu kota dari Jawa Timur. Nah, himpunan B juga punya satu pasangan atau punya satu kawan di anggota himpunan A. Nah, jadi ini disebut dengan korespondensi satu-satu. Nah, lalu bagaimana jika himpunan A ini hanya punya 2 anggota, sedangkan B punya 3 anggota? Apakah bisa jadi korespondensi satu-satu? Tadi kan korespondensi satu-satu itu semuanya harus memiliki satu pasangan. Kalau ini 2, ini 3 bisa tidak? Tidak kan? Pasti ada satu anggota yang tidak punya pasangan. Jadi syarat korespondensi satu-satu itu harus bagaimana? Syaratnya itu harus banyaknya anggota himpunan A harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Jadi NA harus sama dengan NB. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kita lanjut. Contoh, manakah di antara diagram panah berikut yang merupakan korespondensi satu-satu? Nah, perhatikan ini. Himpunan A, semua anggotanya punya satu pasangan. Kemudian yang B, nah kita lihat. Nah, si 6 ini punya satu pasangan. Yang 7 ini sudah punya 2 pasangan atau punya 2 kawan. Berarti ini sudah tidak bisa disebut korespondensi satu-satu. Nah, kemudian ini yang 8 juga sendirian. Berarti ini tidak bisa disebut dengan korespondensi satu-satu. Nah, jadi ini bukan korespondensi satu-satu karena ada anggota himpunan B yang dipetakan dengan 2 anggota himpunan A. Himpunan A ya ini. Kemudian ada anggota himpunan B yang tidak dipetakan ke himpunan A, yaitu 8. Nah, contoh lagi. Apakah ini korespondensi satu-satu? Kita lihat. A punya 2 anggota, B punya 3 anggota. Berarti ini sudah tidak memenuhi syarat. Syaratnya itu yaitu tadi NA harus sama dengan NB. Sedangkan ini tidak memenuhi syarat. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Karena ini ada 8 sendirian. Nah, karena NA tidak sama dengan NB, jadi bukan korespondensi satu-satu. Kemudian lanjut. Nah, ini korespondensi satu-satu bukan. Kita periksa. Semua anggota himpunan A punya satu pasangan. Nah, punya satu pasangan kan? Kemudian anggota himpunan B tepat punya satu pasangan. Berarti ini merupakan korespondensi satu-satu karena setiap anggota himpunan A tepat memiliki satu kawan di himpunan B. Kemudian setiap anggota himpunan B tepat memiliki satu kawan di himpunan A. Nah, jadi ini disebut korespondensi satu-satu. Paham kan? Mana yang disebut dengan korespondensi satu-satu, mana yang disebut dengan fungsi, mana yang disebut dengan relasi. Nah, setiap korespondensi satu-satu itu merupakan fungsi, tapi tidak setiap fungsi merupakan korespondensi satu-satu. Nah, lanjut. Banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu ini tergantung dari banyaknya himpunan. Nah, jika banyaknya himpunan A sama dengan banyaknya himpunan B sama dengan N, maka banyaknya korespondensi satu-satu di antara himpunan A dan himpunan B adalah N kali N kurangi 1 kali N kurangi 2 dan seterusnya sampai dikali 1. Nah, contoh
Misalnya A sama dengan A, B, dan B sama dengan 1,2. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kita tentukan dulu banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B. NA-nya berapa, NB-nya berapa? NA-nya ada berapa? 1, 2. NB-nya 1, 2. Berarti NA sama dengan NB, yaitu 2. Nah, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kalau NA dan NB-nya 3 bagaimana? Nah, kalau NB-nya 3 berarti 3 kali 2 kali 1. Berarti 6. Nah, kalau 5 bagaimana? Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, harus meruntut ya. Nah, kemudian kita gambar diagram panah yang mungkin dari relasinya. Nah, A ke 1, B ke 2. Nah, ini kan jadi ya korespondensi satu-satu. Kemudian yang kedua, A ke 2, B ke 1. Sudah kan, tidak ada lagi, berarti ini terbukti. Ada 2 korespondensi satu-satu. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.